Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lupa matikan kompor, rumah warga di Kudus terbakar. Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi resmi daftar ke KPU. Perang bintang di Pilgub Jawa Tengah dimulai. Hari pertama pendaftaran kepala daerah, sejumlah KPU di Jawa Tengah sepi. Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi menjadi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilgub Jateng 2024 yang mendaftar kali pertama ke KPU Jawa Tengah. Diiringi tari-tarian, bakal calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendrar Prihadi tiba di kantor KPU Jawa Tengah Selasa siang. Keduanya telah mengantongi rekomendasi dari PDIP untuk mengikuti pilkada. Proses pendaftaran pasangan yang diusung PDIP diterima langsung oleh Ketua KPU Jawa Tengah. Mantan Panglima TNI ini mengatakan siap mengikuti semua tahapan pilkada dengan baik. Kami saling menghargai. Kami kenal lama, saya secara pribadi kenal dengan Mas Lutfi sudah cukup lama, sejak 2014. Dan saya tahu Mas Lutfi adalah orang yang baik, capable, kemudian juga punya pengetahuan yang dalam tentang Jawa Tengah. Yang jelas, masyarakat Jawa Tengah yang nanti menurut saya akan diuntungkan sehingga mereka bisa menentukan pilihannya sesuai dengan hati. Ketua KPU Jawa Tengah mengatakan, pasangan Andika Hendi menjadi yang pertama mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah 2024. Syarat pendaftaran Andika Hendi dinyatakan lengkap dan diterima. Selanjutnya kami juga memberikan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit yang kami tunjuk, yaitu Rumah Sakit Karyadi, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan fisik 18 item, kemudian kesehatan jiwa secara menyeluruh, dan juga terkait dengan bebas penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan akan berhadapan dengan kandidat dari Koalisi Indonesia Maju, yaitu Ahmad Lutfi dan Taji Yasin. Ahmad Lutfi adalah Jenderal Polisi berbintang 3 mantan Kapolda Jawa Tengah. Nantinya akan bersaing dengan Jenderal berbintang 4 mantan Panglima TNI. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Sementara itu Ahmad Lutfi dan Taji Yasin juga mendaftar ke KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Pasangan yang diusung koalisi KIM itu datang ke KPU mendampingi Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka. Ahmad Lutfi dan Taji Yasin Rabu siang datang ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini didampingi oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam perjalanannya ke kantor KPU, Lutfi dan Taji Yasin disambut pendukungnya. Sesampainya di kantor KPU Jalan Veteran Kota Semarang, Ahmad Lutfi dan Taji Yasin langsung menuju ke lantai 3 untuk proses pendaftaran dan penyerahan berkas kepada KPU. Dalam kesempatan ini, Ahmad Lutfi menyatakan siap melaksanakan tahapan Pilkada 2024. Ia juga meminta doa restu dan dukungan agar pesta demokrasi berjalan dengan baik. Dan kami telah diterima secara administratif di KPU yang nantinya akan dilanjutkan tahapan-tahapan yang lain. Tentunya saya hari ini juga sangat senang sekali, apalagi kontestasi pemilu sudah akan dimulai. Saya hanya minta doa restu, semoga pelaksanaan kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat menyenangkan. Dengan resminya pendaftaran Ahmad Lutfi dan Taji Yasin sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, perang bintang akan terjadi di Pilkada Jawa Tengah. Ahmad Lutfi dan Taji Yasin akan bertarung menghadapi paslon Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang.
Sidung N. Rahmadi dan Budi Santoso menjadi pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota pertama yang mendaftar ke KPU Kota Salatiga. Pasangan yang didukung 4 partai politik itu turut diantar ratusan kader dan simpatisan serta relawan. Selasa sore, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sinung N. Nugroho Rahmadi dan Budi Santoso mendatangi KPU Salatiga. Saat tiba di kantor KPU, kedua paslon ini langsung disambut oleh Ketua KPU Salatiga, Yesaya Tiluata, dan anggota komisioner lainnya. Berkas paslon Sinung dan Budi dipastikan sudah lengkap setelah dicek dan diverifikasi pihak KPU. Setelah resmi mendaftar sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Salatiga, Sinung dan Budi akan berkoordinasi dengan tim sukses serta parpol pendukung agar bisa terjun langsung ke masyarakat untuk kampanye. Kita akan melapor, kemudian sambil menunggu itu kita tentu akan membagi tugas. Karena partai koalisi ini sudah mulai dibentuk tentang siapa berbuat apa, di mana dan apa, tentu ini juga dilakukan oleh tim lainnya. Dan kami tidak mau menunggu waktu terlalu lama karena bagaimanapun juga limitasi waktu dan jadwalnya sangat ketat. KPU akan melakukan verifikasi administrasi mulai 29 Agustus 2024. Jika nanti ditemukan data paslon yang belum lengkap, KPU akan konfirmasi kepada mereka agar segera melengkapi kekurangan data. Selanjutnya, pasangan calon akan menjalani tes kesehatan di RSUD Dr. Muwardi Solo. Jadi saat ini dari tanggal 27 sampai 29 adalah proses penerimaan pendaftaran pasangan calon. Kemudian berkas yang diserahkan pada tanggal 29 nanti akan dilakukan verifikasi administrasi sampai dengan tanggal 4 September. Di mana kalau ada yang hal-hal yang belum lengkap dan perlu dikonfirmasi, maka kami akan melakukan konfirmasi kepada tim ataupun pasangan calon yang mendaftar. Mendukung dan mengawal Sinung Nugroho Rahmadi dan Budi Santoso untuk maju dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Salatiga 2024. Setuju? Sebelumnya, Sinung Rahmadi dan Budi Santoso mendapat surat rekomendasi dari 4 partai politik, yaitu PDIP, PKS, Nasdem, dan PAN, untuk bertarung pada Pilkada 2024 maju menjadi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Salatiga. Acara deklarasi ini dihadiri ratusan orang dari kalangan kader, tim sukses, relawan maupun simpatisan. Acara deklarasi berlangsung singkat, kemudian dilanjutkan dengan mendaftarkan diri ke KPU pada Selasa siang. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Pada Selasa kemarin, KPU Kota Semarang resmi membuka pendaftaran untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Namun di hari pertama belum ada paslon yang melakukan konfirmasi terkait pendaftaran. Tahapan pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang resmi dibuka. Namun, kantor KPU Kota Semarang terlihat masih sepi. Pada hari pertama belum ada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang mendaftarkan diri. KPU mengimbau untuk paslon yang hendak mendaftar, mereka wajib memberikan konfirmasi terlebih dahulu untuk menghindari adanya paslon yang datang secara bersamaan dalam satu waktu. Juga minta informasi, sampai sekarang belum ada yang mau konfirmasi hadir ke sini jam berapa. Terus pasangan calon siapa juga belum ada. Kami tetap menghimbau kepada pasangan calon untuk konfirmasi dulu, jangan sampai nanti tabrakan, tiba-tiba calon A, calon B datang secara bersamaan. Maka gunanya konfirmasi itu biar kita bisa mengarahkan, karena juga lokasinya terbatas, parkir terbatas, begitu jangan sampai mereka dalam satu waktu datang bersamaan. Nah nanti kalau memang bertabrakan kita arahkan untuk maju atau mundur. Pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dilakukan di ruang utama gedung KPU lantai 3. Pihak KPU hanya memperbolehkan 15 personel yang masuk ke ruang pendaftaran. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Sama seperti Kota Semarang, KPU Boyolali dan Grobogan masih terlihat sepi. Hingga Selasa siang belum ada paslon bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar.
Pada hari pertama pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, kantor KPU Boyolali di Jalan Perintis masih terlihat sepi. Belum ada satupun paslon yang mendaftar. Longgarnya aktivitas pada hari pertama dimanfaatkan oleh pihak KPU untuk simulasi pendaftaran. Simulasi dimulai dari penerimaan rombongan paslon beserta partai pendukung. Lalu dilanjutkan dengan penerimaan berkas syarat pendaftaran serta pemeriksaan berkas pendaftaran. Hingga Selasa siang, KPU Boyolali belum menerima pemberitahuan secara resmi dari satupun tim sukses paslon mengenai waktu pendaftaran. Sampai dengan hari ini belum ada bakal pasangan calon yang secara langsung menyampaikan ke kami kapan akan mendaftar ya. Tapi sekilas sudah ada informasi bahwa besok akan ada pasangan calon yang mendaftar, tetapi kami belum tahu seperti itu. Itu memang ada syarat, Bunda. Ya, bakal calon harus memberi informasi ke KPU. Iya, harus memberi informasi ke KPU terlebih dahulu supaya kami bisa mempersiapkan gitu kan berapa jumlah orang yang akan datang, dokumen-dokumennya seperti apa itu kan harus ke helpdesk dulu, harus kami cek terlebih dahulu. Terkait pengamanan, Polres Boyolali sudah menyiagakan ratusan personel untuk berjaga di area gedung KPU dan sepanjang jalan yang akan dilalui oleh paslon. Polisi juga mengerahkan anjing pelacak untuk sterilisasi area. Ya, kita sudah persiapkan terutama untuk pengamanan logistik nanti. Dari Polres sudah plotting anggota di lokasi-lokasi tersebut. Pemandangan yang sama juga terlihat di KPU Grobogan. Pada hari pertama pendaftaran, kantor KPU Grobogan masih terlihat sepi. Polisi sudah disiagakan serta Bawaslu juga sudah datang ke kantor KPU untuk memantau dan mengawasi proses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Pada hari terakhir pendaftaran Kamis ini, KPU akan melayani pendaftaran sampai pukul 23.59 malam. Yulianto dan Arif Nur melaporkan dari Boyolali dan Grobogan. Dua caleg dari PDIP Kota Salatiga yang mendapat suara terbanyak akhirnya gagal dilantik. Keduanya gagal dilantik karena sistem komandante yang dianut PDIP. Tetapi belakangan keluar surat dari DPP PDIP yang bisa membuat caleg terbanyak suara untuk dilantik. DPP PDI Perjuangan ini. Bonar Novi Priatmoko dan Sarmin, dua calon legislatif Pileg 2024 terpilih dari PDI Perjuangan Kota Salatiga melakukan protes. Mereka berencana menuntut DPC PDIP Salatiga untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan DPP PDIP terkait penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota. Dari data perolehan suara pemilu 14 Februari 2024 lalu, Bonar Novi Priatmoko dan Sarmin menempati peringkat 1 dan 2 tertinggi. Namun dengan sistem komandante di PDIP, mereka tidak dilantik menjadi anggota DPRD Kota Salatiga, melainkan caleg lain yang suaranya di bawah mereka, yaitu Alexander Joko Sulistyo Budi Puyono dan Lauren Adrian. Saya sistem komandante dengan adanya surat ini harusnya sudah lebur dengan sendirinya, apalagi ini kan juga sama-sama produk hukum. Berarti nanti harapannya akan bisa menduduki kursi 1 dan 2 nanti? Ya, harapannya saya, Bonar dan Pak Sarmin bisa duduk di DPRD Kota Salatiga periode 2024 hingga 2029 ini dengan adanya surat yang ada DPP ke DPC ini.